Halo generasi smart, kini masyarakat sudah semakin peduli pentingnya mengonsumsi makanan sehat. Makanan sehat yang kita konsumsi akan sempurna jika ditambah susu. Susu yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari sapi. Sapi merupakan hewan ruminansia. Mau tahu apa itu hewan ruminansia? Yuk bersama saya Kadia, kita belajar sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah mamalia yang memamah makanannya 2 kali, atau biasa disebut hewan memamah biak. Biasanya hewan ruminansia ini hewan pemakan rumput. Contohnya seperti kambing, sapi, kerbau, rusa, kijang, dan domba. Struktur dari hewan ruminansia contohnya adalah sapi, yaitu terdapat gigi, lambung, dan bakteri. Di gigi terdapat gigi seri, gigi geraham belakang, dan rahang. Gigi seri untuk menjepit makanan atau rumput, sedangkan gigi geraham belakang berbentuk datar dan lebar. Rahang dapat bergerak menyamping untuk menggiling dan menggilas makanan. Nah, selanjutnya ada lambung. Lambung terdiri dari 4 ruangan, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Nah, bakteri dan protozoa juga terdapat di hewan ini, yaitu di lambung, yang membantu mencerna rumput. Saluran hewan ruminansia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, rektum, dan anus. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mulut. Mulut, di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan saliva, atau biasa kita sebut air liur. Di mulut makanan akan dikunyah dengan cepat dan masih kasar, lalu ditelan masuk ke lambung. Selanjutnya akan melewati kerongkongan atau saluran penghubung rongga mulut dengan lambung. Lalu makanan tersebut akan masuk ke lambung. Lambung ini tempat menyimpan makanan sementara, yaitu rumen atau perut besar. Pencernaannya dibantu oleh mikroba atau bakteri hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Ketika hewan istirahat, akan dikeluarkan kembali ke mulut dan dikunyah lagi. Selanjutnya ada retikulum atau perut jala. Makanan difermentasi kembali dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa, sehingga terjadi proses penyerapan atau absorpsi dan penyaringan benda asing agar tidak masuk ke omasum. Selanjutnya ada omasum atau perut kitab, yaitu makanan dicerna oleh enzim pencernaan, kemudian diteruskan ke abomasum, yaitu perut sebenarnya. Lalu masuk ke abomasum atau perut masam. Nah, pencernaan di sini dibantu oleh enzim pepsin yang merombak protein menjadi asam amino. Nah, setelah dari lambung akan masuk ke usus. Di usus halus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Sisa makanan masuk ke usus besar. Terjadi proses penyerapan air dan pembusukan menjadi feses. Lalu setelah itu ke anus, yaitu tempat keluarnya feses. Bagaimana materinya? Mudah bukan? Yuk kita isi sama-sama kuis di bawah ini karena saatnya quiz time.
Bagaimana kuisnya? Seru bukan? Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya ya. Bye-bye.